Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى آخر الأيام أما بعد. Segenap pengurus DKM Masjid Puri Bintaro yang saya muliakan, khususnya hadirin dan hadirat jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi kepada para sahabat tentang dua orang yang meninggal di tahun yang sama. Kedua-duanya menurut wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah calon penghuni surga. Sahabat yang satu meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, perang melawan musuh Allah, syahid di sana. Satunya lagi meninggal karena sakit biasa. Namun yang ajaib ketika itu Rasulullah menyampaikan bahwa justru orang yang meninggal karena sakit lebih dahulu masuk surga dibandingkan yang meninggal karena syahid. Maka kemudian para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa? Bukankah pahala jihad fisabilillah, perang di jalan Allah apabila syahid itu tidak terukur, saking besarnya. Sementara yang satu meninggal karena sakit biasa, namun justru dia lebih dahulu masuk surga dibandingkan yang syahid." Maka kemudian Rasulullah menjawab, yang meninggal dalam keadaan syahid, dia meninggal sebelum bulan Ramadan. Sementara orang yang meninggal karena sakit, dia meninggal setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa nilai pahala dari bulan Ramadan dan nilai ampunan di bulan Ramadan itu bisa jadi melebihi jihad fisabilillah. Kita bisa bedah mengapa bisa seperti itu. Bapak dan Ibu mungkin seringkali mendengar tentang keutamaan bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, termasuk amalan-amalan yang lain. Bahkan satu-satunya bulan yang diakui oleh Allah sebagai miliknya adalah bulan Ramadan. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li, kata Allah dalam hadis qudsi. Semua amal anak cucu Adam itu miliknya, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah milikku. Satu-satunya ibadah yang diakui sebagai milik Allah. Karena memang di dalam ibadah puasa ini, Allah menganugerahkan berbagai fasilitas yang begitu luar biasa. Yang pertama, amal ibadah kita dilipat gandakan 40 kali lipat. Bayangkan kalau orang baca Quran, satu huruf biasanya dihitung 10. Di bulan-bulan yang lain, di bulan puasa kalikan 40. Baru alif lam mim 4 huruf sudah berapa kali itu? 10 kali 40 kali 4. Bayangkan kalau tadarus satu hari satu juz, 30 hari khatam. Berapa pahala yang bisa kita investasikan? Belum lagi yang kedua, amalan sunnah dinilai wajib. Dan yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan ampunan
di mana Allah memberikan dispensasi kepada siapapun yang sebelum di bulan Ramadan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka seluruh perbuatan itu berapapun besarnya akan terhapus semuanya tanpa kecuali. Dan itu ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaq alaih. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar. Belum lagi kalau kita bicara bahwa bulan puasa adalah syahrus sabr, bulan kesabaran. Di mana kesabaran seorang hamba di situ betul-betul teruji. Allah menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar, terutama di bulan puasa, sabar lahir dan batin dengan ganjaran yang tidak terukur, tidak ada hitungannya. Ketika menafsiri hadis qudsi yang khatib atau yang penceramah bacakan tadi, Al-Fakir bacakan tadi, Syekh Abdul Halim Mahmud menyatakan bahwa mengapa bulan puasa diakui sebagai milik Allah? Karena memang di bulan puasa itu seseorang tidak akan pernah bisa memamerkan ibadahnya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang betul-betul menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya secara total. Karena apa? Semua orang melakukan dan tidak ada kemungkinan untuk memamerkan, untuk menunjukkan kepada orang lain. Ibadah puasa adalah ibadah diam, simbol dari keikhlasan, simbol dari dedikasi seorang hamba kepada Allah. Karena orang berpuasa tidak ada yang bisa ditunjukkan. Bapak dan Ibu bisa nggak menunjukkan bedanya orang puasa dan tidak puasa? Tidak akan bisa. Tapi orang sholat dan tidak sholat jelas terlihat. Orang umrah dan tidak umrah terlihat. Orang zakat dan tidak zakat terlihat. Maka di sini nilai daripada ibadah puasa dari sisi dedikasi dan loyalitas kepada Allah begitu tinggi. Dan karenanya fasilitas ampunan ini begitu luar biasa. Apalagi kalau kita membaca athar dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita dan bisa menanamkan optimisme di dalam diri kita. Keyakinan bahwa kita termasuk di dalamnya. Sekalipun amal ibadah kita pas-pasan atau bahkan di bawah standar. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah menyampaikan sebuah athar. Athar itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat Nabi, baik perkataan maupun perbuatan. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal menyampaikan, Mu'adz itu salah satu sahabat kepercayaan Rasulullah. Dedikasi, integritasnya begitu luar biasa, tapi lebihnya adalah kecerdasannya yang sangat luar biasa. Ya. Suatu ketika beliau menyampaikan bahwa nanti di padang mahsyar semua manusia dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan, termasuk di dalamnya calon-calon penghuni surga. Menurut beliau ada 4 golongan yang akan masuk ke surga dan keempat-empatnya dikelompokkan berdasarkan klasifikasi masing-masing. Yang pertama adalah al-muqarrabin, tingkatan yang paling tinggi, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Yang kedua adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah asyakirin, orang-orang yang bersyukur. 3 kelompok ini jumlahnya sedikit, peminatnya relatif terbatas, limited edition. Karena emang jadi orang yang dekat kepada Allah susah, tapi kalau dekat sama setan gampang. Apalagi setannya gepeng kayak begini, lebih gampang lagi. Orang-orang yang bertakwa juga sulit.
Banyak kriteria yang harus dipenuhi. Maka peminatnya juga sedikit. Orang yang syukur, firman Allah, wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Ngomong banyak, tapi buktinya nonsen. Maka tiga kelompok ini sedikit jumlahnya. Yang keempat ini, yang disebut oleh sahabat Mu'adz bin Jabal adalah ashabul yamin. Orang-orang yang mendapatkan kitab amalnya dengan tangan kanan. Jumlahnya mayoritas, banyak sekali. Mungkin kita di dalamnya, amin. Ya. Nggak apa-apa Pak. Kelas ekonomi tapi surga, daripada VVIP tapi di neraka. Ngapain gitu kan. Ya. Ashabul yamin ini adalah mayoritas penghuni surga. Mereka mendapatkan kitab amalnya dengan tangan kanan, walaupun di dunianya mereka banyak berbuat maksiat. Nah, maka ketika kemudian yang ashabul yamin ini diminta oleh Allah untuk membuka kitab catatan amal masing-masing, mereka membukanya. Betapa kemudian mereka merasa rendah hati, rendah diri, merasa kecewa, ya. Karena catatan amalnya begitu memprihatinkan. Semuanya merah di bawah standar. Kalau nilai itu bisa jadi DE, tidak ada yang lulus. Nah, maka kemudian mereka pun bertanya kepada Allah saat itu, ya Allah, ya Tuhan kami, catatan amal kami begitu buruk. Namun, mengapa kami mendapatkan kitab amal kami dengan tangan kanan sebagai simbol calon penghuni surga? Kami bertanya, ya Allah. Ya, seandainya kita pun ada di situ pasti bertanya, ya Pak ya. Catatan amalnya buruk tapi kok masuk surga. Ya. Maka kemudian Allah ketika itu pun berfirman, wahai hamba-hambaku, sekarang tutup kembali kitab amal kalian. Setelah tadi ditutup, dibuka, sekarang diminta ditutup kembali. Tutuplah kitab amal kalian semua. Dan beberapa saat kemudian bukalah kembali. Ditutup Pak. Setelah beberapa saat kemudian diminta oleh Allah dibuka, buka. Begitu dibuka kitab catatan amal yang kedua kalinya, subhanallah, yang tadinya 5 menjadi 9, bahkan banyak yang 100, apes semua Pak. Mereka pun kembali bertanya, ya Allah, ya Tuhan kami, gerangan apakah yang terjadi? Catatan amal kami yang pertama kami ketahui begitu buruk, namun sekarang semuanya berubah total menjadi begitu baik, bahkan unggul, A+ semuanya, tidak ada buruknya sama sekali. Allah kemudian berfirman, wahai hambaku semuanya, kalian adalah para pendosa. Kalian adalah orang-orang yang di dunia gemar berbuat maksiat kepadaku. Namun kalian juga adalah orang-orang yang gemar memohon ampunan kepadaku. Maka catatan amal buruk kalian semuanya aku hapus dan aku ganti dengan catatan amal-amal saleh. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka-merekalah orang-orang yang senantiasa memohon ampun, itulah yang Allah ganti catatan amal buruknya menjadi catatan amal-amal baik semua. Bulan puasa ini adalah momentum yang paling tepat bagi kita untuk muhasabah, introspeksi, kesalahan, kealpaan, dosa, maksiat, kemungkaran yang kita lakukan di waktu sebelum Ramadan begitu menumpuk. Dan bisa jadi kita ngeri ketika betul-betul menyaksikannya. Namun percayalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Ketika kita dengan penuh rendah hati, dengan penuh dedikasi, penuh penyesalan menyatakan bahwa
di bulan ini kami akan menghentikan semua yang sudah pernah kami lakukan. Kami akan menjadi sosok yang baru, sosok yang lebih baik. Insya Allah sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kecuali dosa syirik tentu saja, pasti akan diampuni. Satu riwayat sebagai penutup apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Suatu ketika di masa Umar ibn Khattab, ada seorang yang pekerjaan sehari-harinya adalah minum minuman keras. Hobinya nenggak minum minuman keras. Sampai ada lagunya gara-gara sebotol minuman itu. Viral di mana-mana dulu lagunya kan. Orang ini kerjanya begitu. Minum minuman keras tiap hari, hobinya memang seperti itu. Suatu waktu ketika dia sedang meminum minuman keras, tiba-tiba matanya sekelebat melihat Umar ibn Khattab menghampirinya. Langsung orang ini gemetar badannya, takut luar biasa. Dia tidak ingin apa yang dilakukannya diketahui oleh Umar ibn Khattab. Ya, Bapak dan Ibu, jangankan manusia, setan aja takut sama Umar ibn Khattab. Begitu Umar hampir sampai di tempatnya, saat itulah kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Aku akan menghentikan kebiasaanku minum minuman keras ini. Saat ini juga ya Allah, aku bertaubat kepadamu, aku berjanji dengan sesungguhnya akan menjadi orang yang tidak pernah lagi meminum minuman keras. Karena takut sama orang ini. Jadi orang ini taubat, kapok, memohon ampun kepada Allah, bukan karena Allah, tapi karena takut digampar sama Umar. Ya Allah, kata dia, supaya Umar tidak tahu apa yang aku lakukan, ubahlah minuman keras dalam botol ini menjadi cuka. Itu satu permintaan yang mustahil menurut akal dan logika kita ya Pak. Bagaimana mungkin minuman keras menjadi cuka? Jadi orang ini pengen supaya apa yang dilakukannya tidak diketahui oleh Umar. Maka dia memohon sesuatu yang hampir mustahil. Ya. Saat Umar sudah mendekat, direbutnya itu botol, dan Umar tahu bahwa itu adalah minuman keras. Orang ini senantiasa berdoa kepada Allah saat itu, ya Allah, aku taubat ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku berhenti saat ini juga untuk tidak pernah lagi meminum minuman keras. Ubahlah minuman keras itu menjadi cuka. Begitu minuman keras tadi dibuka oleh Umar, subhanallah, keajaiban terjadi. Betul-betul minuman keras itu berubah menjadi cuka. Umar ibn Khattab tersenyum. Senyum karena beliau tahu bahwa orang ini sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena sidang jamaah salat isya, tarawih dan witir rahimakumullah, kata At-Tawwab yang artinya maha menerima taubat di dalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan Ar-Rahim. Tawwabur Rahim, At-Tawwabur Rahim. Artinya apa? Bahwa orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah, kembali kepadanya, meminta agar diampuni dosa-dosanya, bukan hanya sekedar mendapatkan ampunan dari Allah, namun juga mendapatkan bonus berupa kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shaimin dan shaimat, orang-orang yang berpuasa di tahun ini menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti begitu selesai dari ibadah puasa ini, kita betul-betul menjadi sosok yang baru, sosok yang betul-betul bersih dari noda dan dosa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh laqawamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.